Yudhoyono. Mengapa yang selama ini mungkin antara PDIP sama Demokrat dinilai tidak akur ya. Memiliki sejarah panjang lah ya. Tapi kali ini AHY masuk nominasi menjadi pasangan dari Ganjar Pranowo. Tak hanya masuk dalam radar Cawapres PDI Perjuangan, tetapi juga bahkan akan digelar pertemuan antara Puan Maharani dan juga AHY dari Partai Demokrat. Akankah ini kemudian betul-betul rekonsiliasi dari sejarah panjang PDI Perjuangan dan juga Partai Demokrat? Atau justru ini memang gelitik politik saja? Atau bahkan merupakan taktik politik untuk memecah koalisi perubahan? Kita akan bahas hal ini langsung di meja catatan demokrasi. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu dan juga nanti kita akan libatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Teman-teman UNJ nanti bisa bertanya langsung dengan narasumber. Yang semangat teman-teman, manfaatkan momentum malam hari ini di catatan demokrasi. Langsung saja Maria. Kita perkenalkan sudah hadir jumlah narasumber kami di meja catatan demokrasi. Ada Bang Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang. Ya, selamat malam semua. Dan juga ada Bang Rudi Eskamri, ini selaku pendukung Ganjar Pranowo. Langsung saja jelas. Hadir juga ada Bang Putra Nababan, wartawan senior. Assalamualaikum, selamat malam. Bang Panda Nababan. Putra Nababan anaknya Maria. Sama-sama presenter agak biasa. Agak muda soalnya gitu. Sama-sama presenter biasa-biasa kami ingat. Kami juga kayak Putra Nababan. Udah jangan dong. Malam hari ini kami juga menghadirkan ada Bang Bestari Barus. Yang kata Bang Bestari Barus tinggal tunggu waktunya. Gampang itu. Salam perubahan. Soal mengumumkan siapa wakilnya Anies tinggal tunggu waktunya. Dan juga ada Bang Gies Khalifa pendukung Anies Baswedan. Selamat malam. Malam, assalamualaikum. Kemudian kami juga menghadirkan Wasekjen Partai Demokrat. Terima kasih banyak Pak Didi Mukrianto. Mas Didi, Assalamualaikum. Kita langsung ke Bang Deddy Sitorus. Nama AHY Bang Deddy Sitorus masuk nominasi dalam kategori 10 kandidat pasangan dari Ganjar Pranowo. Ini sebenarnya hanya gimmick semata, basa-basi atau memang betul-betul dinominasikan, betul-betul dipilih oleh PDI Perjuangan? Ini kan hanya membuktikan satu hal, terutama bahwa demokrasi di PDI Perjuangan itu hidup. Ya, sama seperti dulu ketika Pak Ganjar juga kan ada nama Ibu Puan, ada nama yang lain. Itu dinamika politik. Dan bagi PDI Perjuangan ini hal yang biasa, tetapi nanti kalau sudah diputuskan oleh partai, dalam hal ini ketua umum yang punya hak prerogatif melalui kongres, ya semua harus patuh dan taat. Jadi nama Pak AHY dan 9 orang yang lain itu muncul dalam rakernas dari para pengurus partai di tingkat provinsi. Ya, jadi kalau dibilang gimmick politik, ya orang nggak ngerti aja. Karena menurut kami ada hal yang lebih besar dari sekedar cuma manuver-manuver menjelang pilpres. Kita semua tahu bahwa ada sejarah yang panjang antara PDI Perjuangan dengan Demokrat. Ketika Pak SBY memenangkan kontestasi 2004, ya itu kan PDI Perjuangan memutuskan berada di luar pemerintahan sebagai check and balances. Demikian juga ketika Pak Jokowi menang 2 periode, Demokrat memilih berada di luar pemerintahan menjadi oposisi. Dan sekarang kita memasuki era baru 2024. Generasi baru muncul. Dan dalam dalam rakernas kemarin Ibu Puan secara gamblang bilang ini saatnya kita untuk memutus masa lalu dan menatap ke depan, melihat bagaimana dulu para tokoh pendiri bangsa ini dalam perbedaan yang sangat tajam, ya, antara Bung Karno dengan Syahrir, Bung Karno dengan Buya Hamka misalnya, itu tetap bisa duduk satu meja. Dan saya kira perilaku ini yang harus kita lakukan. Karena keterbelahan politik 2014 dan 2019 itu sudah menurut kita membawa kita kepada demokrasi yang buruk, ya. Sehingga jalannya pemerintahan, hubungan antara masyarakat, kelompok masyarakat, bahkan keluarga setelah pilpres itu banyak terganggu. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak boleh diwariskan dan tidak boleh kita teruskan. Sehingga Ibu Puan, ya, kita bersyukur, dan Ibu Mega juga sebagai ketua umum mengamini. Itulah kemudian setelah peluncuran kapal pelayanan kesehatan dan tanggap darurat PDI Perjuangan, Laksamana Malhayati, Pak Sekjen melakukan konfes, menyampaikan perintah dari ketua umum dan usulan dari Ibu Puan supaya membangun komunikasi dengan Partai Demokrat. Jadi ini murni
upaya kita untuk menunjukkan kepada publik bahwa demokrasi itu hal yang wajar. Oke. Perbedaan itu hal yang wajar dalam kontestasi politik. Tetapi apapun itu, semua yang bersaing, bertarung adalah anak-anak bangsa dan partai-partai politik yang sah secara hukum, sehingga seharusnya ke depan tidak perlu ada pembelahan yang membuat persoalan politik menjadi persoalan personal gitu ya. Dan Pak Sekjen juga menekankan bahwa ini bukan upaya untuk mengganggu-ganggu yang namanya koalisi partai-partai atau apapun. Persoalan personal yang belum clear yang bagian mana Bang? Antara ketua umum sama ketua majelis tinggi Partai Demokrat? Nggak usah kita bahas lagi, kan tadi saya bilang lupakan dulu itu. Karena Anda jangan tarik saya ke yang lalu-lalu lagi. Bang Deddy, sekarang persoalannya kita ingin ada poin yang harus kita perjelas, ada ungkapan dari elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan beberapa tahun silam yang mengatakan antara Demokrat sama PDIP ideologinya sulit untuk disatukan. Ya, itulah yang membuat kita tahun 2004 sampai 2019 berada di luar pemerintahan. Karena ada berbagai kebijakan yang memang kita tidak sejalan. Tetapi kan tidak berarti kita harus bermusuhan. Pada waktu Ibu Negara ke-6 meninggal dunia, wafat, Ibu Mega datang ke pemakaman Bu Ani Yudhoyono loh. Ya, Ibu Puan hari ke-40 harian Ibu Ani masih membuat tweet menyatakan rasa bela sungkawanya. Ya, jadi ini it's not personal matter. Ya, bahwa perbedaan terjadi, ya dong. Makanya kita memutuskan di luar pemerintahan selama Pak SBY dan Demokrat memilih di luar pemerintahan selama Pak Jokowi. Mbak Deddy, kalau mungkin ini adalah niat mulia di tengah politik kita saat ini yang sedang caruk maruk, kita bisa sebutkan seperti itu. Tapi apakah kemudian ini sebagai pengakuan juga dari Bu Mega yang mengakui bahwa Demokrat itu ya SBY di bawah pemerintahan AHY? Gak ada urusan. Kita bicara tentang let the past goes by. Kita membuka era baru karena masa depan kan ada di anak-anak muda ini. Sudah cukup lah. Ya, nggak perlu mengorek-ngorek luka. Selesai gitu loh. Karena kan hubungan itu udah sangat panjang ya. Dan kita harus terima itu sebagai bagian dari sejarah kita. Jadi mari kita lihat ke depan. Ketika Ibu Puan memutuskan mau membuka pintu silaturahmi, komunikasi politik, dialog dengan AHY sebagai seorang ketua umum partai yang selama 20 tahun berseberangan, itu harusnya dianggap positif dong. Ya. Dan bagi kami ini akan menurunkan tensi politik yang sekarang saja di media sosial sudah sangat keras. Kami trauma dengan 2014-2019, belahannya begitu tajam. Apa itu yang kita mau? Kan enggak. Tanpa gitu niatan untuk menggelitik koalisi sebelah ya? Enggak ada urusan. Karena apa? Kita udah bisa maju kok. Dan kami enggak ada urusan mau 3 calon, 4 calon, 5 calon, monggo. Dan Pak Sekjen dengan tegas mengatakan itu. Kami menghormati koalisi yang sudah dibangun dan kami tidak pernah punya pikiran atau upaya untuk mengganggu-ganggu itu. Meskipun AHY masuk dalam radar cawapres bagi Ganjar? Itu kan bagian dari dinamika demokrasi. Justru itu menunjukkan bahwa kita ini partai yang terbuka. Dan nama itu diusulkan dari bawah. Dan survei juga menunjukkan bahwa Pak AHY itu selalu ada dalam 5 besar calon wakil presiden. Kalau nama itu muncul, berarti kan memang partai ini tidak hidup di ruang hampa dong. Tapi juga mendengar suara-suara masyarakat. Termasuk 5 besar di PDIP juga, Bang Deddy? Di survei-survei nasional. Ya, saya kira kalau kita buka semua lembaga-lembaga survei, nama AHY itu ada. Dan ketika nama beliau juga masuk dalam usulan dari para pengurus daerah itu logika bahwa PD Perjuangan juga tidak abai terhadap suara masyarakat. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan seperti ini adalah taktik PDIP untuk menggoyang koalisi perubahan untuk persatuan. Sampai ada tanggapan seperti itu, Bang Deddy di akar rumput. Kita memang sudah terlalu lama hidup dalam kecurigaan. Dalam teori-teori konspirasi. Sehingga satu kebaikan pun bisa ditafsir macam-macam. Terpulang pada kita mau melihat apa. Tapi bagi bangsa ini siapa yang berani bantah? Bahwa duduk barengnya mereka nanti sebagai satu bagian yang membuat sejuk demokrasi di negara kita. Siapa yang berani bantah itu? Bahwa interpretasi bisa muncul, kecurigaan bisa muncul, stigma bisa muncul, spekulasi bisa muncul. Ya namanya manusia pasti punya cara pandang yang berbeda.